Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamahul bayan wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa hakimil hukam wa ja'ilin nura waz zulam. Wassalatu wassalamu ala imamil insi wal jannah wa ala alihi wa ashabihi hum khairul quruni wal umam. Puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan rahmat kurnia-Nya kepada kita, yang memberikan nikmat yang tiada bisa kita hitung jumlah dan banyaknya sampai pada sore hari ini, dan juga terutama nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada kita pada sore hari ini adalah nikmat iman. Sampai pada sore hari ini kita dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemauan, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Ibu Shahibul Bait yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah rutin kita sebagaimana biasanya kita laksanakan. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan yang benar kepada kita, sampai pada sore hari ini sebagian daripada ajaran-ajaran yang baik dan benar itu insyaallah dapat kita laksanakan. Dan kita berharap kepada beliau kiranya beliau dapat membantu kita, di mana ketika itu nantinya tiada satu bantuan yang dapat membantu kita, ada satu pertolongan yang dapat menolong kita, yang kita harapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Shahibul Bait di rumah yang berbahagia dan yang bertuah ini, dan yang kami hormati orang-orang tua kami, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, seluruh jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, topik ceramah kita pada hari ini adalah doa dan permasalahannya. Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, doa itu berasal dari bahasa Arab doa yadu dakwan. Artinya doa itu adalah suatu permohonan, suatu permintaan dari yang rendah kepada yang atas. Artinya permintaan itu dari kita hamba yang lemah meminta kepada yang tinggi. Contohnya di perusahaan, umpamanya pegawainya meminta kepada atasan. Kemudian kita ini meminta yang diciptakan Allah kepada yang menciptakan. Nah, itulah dia namanya doa. Kemudian ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, pada hari ini kita akan menceritakan, akan membahas tentang doa Khaliq, tentang doa makhluk kepada Khaliq, doa hamba kepada yang menciptakan hamba. Nah, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, manusia itu diciptakan Allah dengan jasmani dan rohani, yang punya rohani yang sempurna. Kemudian kita ibu diciptakan Allah dengan kesempurnaan ini tentu mempunyai kelemahan. Apa kelemahan kita? Kelemahan kita punya salah, punya kekhilafan, sehingga kadang-kala kita sering salah, sering kekhilafan. Kalau hamba yang salah, hamba yang khilaf itu, kalau tidak diampunkan Allah, alangkah kita sangat merugi. Bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana doa Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa hamba kepada yang menciptakan hamba. Apa artinya? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami banyak menzolimi diri kami. Betul kita banyak zolim, Ibu? Betul kita banyak zolim? Betul. Ya Allah kami banyak menzolimi diri kami. Jikalau kau
tidak ampuni kami, jadilah kami menjadi orang yang merugi. Itulah selalu doa hamba kepada yang menciptakan hamba. Nah, ibu-ibu saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Tapi dalam hal ini Bu, perlu kita ketahui bahwa kita hamba yang diciptakan Allah itu, tahu kita bahwasanya kita hamba yang lemah, hamba yang dhaif, kita diciptakan Allah. Dan tahulah kita ibu bahwa kita diciptakan Allah ini, apa gunanya kita diciptakan Allah. Kemudian pertama, apa gunanya kita diciptakan Allah. Keduanya, kita diciptakan Allah di bumi ini, apa fungsi dan tugas kita. Kemudian kita mau kemana dan kemana kita kembali. Harus tahu kita ibu, untuk apa kita diciptakan Allah. Allah jelaskan, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Az-Zariyat jelaskan Allah, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun, tidak kujadikan jin manusia itu kecuali hanya semata-mata untuk menyembah kepadaku. Kenapa orang sering Allah marah kepada orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau sholat? Karena itulah kata Allah, kujadikan jin dan manusia itu adalah untuk tunduk dan patuh kepadaku. Jadi kita diciptakan Allah untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Kapan kita patuh dan tunduknya kepada Allah? Salah satunya kita melaksanakan sholat. Kita merendahkan diri kita. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tidak ada Tuhan yang lebih besar, lebih mulia kecuali Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada Tuhan kecuali Dia yang paling tertinggi. Itulah kita selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau kita tidak sholat, kita tidak mengakui bahwa kita orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, kapan kita memuji Allah? Nah, itu makanya Allah selalu murka kepada orang yang tidak mau melaksanakan sholat, karena dia tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Sedangkan kita, kata Allah tadi, jadikan Allah itu adalah untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Menjadikan jin dan manusia itu adalah untuk menyembah kepada Allah. Jadi kalau kita tidak mau menyembah Allah, tidak mau sholat, maka Allah selalu murka kepada kita. Nah, itulah dia. Nah, ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, dengan kesadaran inilah kita ibu selalu bahwa kita tahu bahwa kita hamba yang lemah. Kalau kita tahu hamba yang lemah kita selalu meminta kepada Allah. Kita meminta yang rendah ini kepada yang lebih tinggi. Makanya Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta kamu, insya Allah akan kukabulkan, pasti. Kalau Allah berjanji, pasti. Kalau manusia berjanji, mau lagi mengulur-ulur janji. Kadang-kadang kita di daerah Tanjung Balai ini Bu, Asahan nih Bu, selalu jam karet. Betul tidak Bu? Kalau ada pertemuan janji kita jam 9, mau tengah 11 bawa hadir. Betul tidak Bu? Kalau Allah sudah berjanji, tak pernah mungkir dengan janjinya. Ya Bu? Itulah dia. Maka kata Allah, ud'uni astajib lakum, minta kamu pasti akan kukabulkan. Pasti, pasti. Tapi kapan? Tunggu ada waktunya. Nah, ada waktunya ya Bu. Tapi kadang-kadang kita hamba ini begitu meminta gitu, spontanitas, oh enggak, tak adil Allah. Aku capek sudah meminta, aku masuk udah ada 3 bulan yang meminta, tak juga dikabulkan. Tak adil Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala berikan rezeki kepada orang kaya raya? Aku kenapa kayak gini juga, miskin, melarat? Tak adil Allah Ta'ala. Ada syarat-syaratnya nanti Ibu, bagaimana kita meminta tuh. Dan doa siapa yang diterima Allah tuh. Dan bagaimana cara kita berdoa kepada Allah. Nah, ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Maka, tatkala kita melaksanakan sholat, perintah Allah melaksanakan sholat, maka saya tak berhentinya dan tak jenuhnya, tak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh jemaah. Makanya ini dikutip yang saya sampaikan hari ini dari hadis sahih dan hadis Suratul Nasih. Katanya di sana, kita diperintahkan Allah kita untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Berarti kita berapa kali Bu? Berapa rakaat? 17 rakaat. Berarti 17 kali kita meminta sama Allah. Nah, saya ulangi, saya tak bosan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji bagi Allah yang menciptakan alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Betul tidak, Bu? Kepada siapa kita menyembah? Pada Allah. Itulah dikatakan Allah tadi, ku jadikan jin dan manusia itu untuk menyembah kepada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Mulai permohonan kita kepada Allah. Meminta hamba kepada Khalik yang menciptakan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang Engkau beri berkah atas mereka. Mereka yang mana, Bu? Sebelum kita, nabi-nabi, tabi'in, pengikut nabi itu. Jalan yang berkah diberikan Allah kepada mereka. Wala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang sesat, tapi jalan yang lurus. Amin. Perkenankan ya Allah. Itu doa kita. Makanya surah Al-Fatihah itu mestilah kita hafal dengan artinya. Ya, Bu, supaya tahu kita bahwa manalah ibu kita bermohon kepada Allah tu, manalah nikmat Allah tu, manalah perintah Allah tu, kita hafallah polan-polan inomat surah Al-Fatihah saja kita hafal beserta artinya. Ya, Bu, bisa kira-kira, Bu? Insya Allah bisa kalau kita mau. Kuncinya adalah kita. Di juz amma ada sama artinya. Ya, Bu, dibaca sebaris, diartikan, dihafal lurus artinya. Biar sebaris seminggu 7 ayat. Ya, Bu, biarlah sebaris seminggu 2 bulan baru hafal. Tapi mesti kita hafal dengan artinya. Nah, ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian katanya dalam hadis tadi saya baca ada 3 hal. Ada 3 hal yang bisa menjamin kita untuk berdoa kepada Allah. Apa yang 3 hal ini? Baik. Pertama katanya, itulah dalam Fatihah tadi. Kita puji Allah dulu. Kita puji Allah, Bu. Lalu kita habis sholat, tasbih kita dulu kan, Bu. Berzikir kita. Bukan terus kita berdoa. Kita puji dulu Allah. Tapi karena Allah itu yang berhak menerima pujian. Kalau manusia kita puji di depannya tak berdosa. Tapi kalau manusia di belakangnya kita puji menimbulkan dosa. Kenapa memuji orang berdosa? Karena dia tidak wajib dipuji. Yang wajib dipuji Allah. Kenapa Allah itu wajib kita puji? Karena kekuasaannya luar. Nah, itu dia. Nah, kenapa? Yang pertama kita puji dulu Allah. Prosedurnya kita puji dulu Allah. Makanya kita bertasbih dulu, berzikir kita dulu, istighfar kita banyak-banyak dulu, baru kita berdoa. Betul kan, Bu? Nah, itu dia. Bukan kita berdoa baru memuji Allah. Tidak. Berdoa kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allah itu tidak kita serikatkan. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Minimal 3 kali kita baca habis salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Baru kita baca apa, Bu? Surah Al-Fatihah. Kalau bisa kita baca Ayatul Kursi baru surah Al-Fatihah. Baru ilahi rabbi anta subhanallah. Baru kita batasbih. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Barulah kita berzikir.
menyelonong terus berdoa, puja Rasul. Kita puji dulu Allah karena Allah yang wajib kita puji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita berserah diri. Gimana kita berserah diri? Ya Allah, kabulkan Allah hendaknya doa aku. Ya Allah, kasih hendaknya Allah menerima aku. Mengharap kita kepada Allah tatkala kita berdoa. Jangan kita berdoa, ada pula berdoa. Ya Allah, panjangkan umur kami, murahkan rezeki kami. Mana pula itu? Bukan kita hati berdoa itu. Ya Allah, khusyuk kita berdoa. Karena kita mengharap, karena kita meminta. Ya Bu, contohnya kita meminta, tak pala jauh. Contohnya kita meminta kepada dua ibu bapa kita dulu. Ya Bu, semasa dia hidup. Macam mana kita minta? Tolonglah kami, ya Allah. Oh Mak, tolong kami Mak. Oh Mak, menolong kami atau tidak? Tak mungkin kan Bu? Oh Mak, tolong kami Mak. Kami dalam kesempitan Mak. Kiranya Mak, bantulah kami Mak. Kami sedang sempit Mak. Dan datang ke rumah kami Mak. Kemana kami pada diusir dari situ Mak. Tak tolonglah kami Mak. 1,5 tahun pun saja Mak. Jadi kami ada 1 tahun. Loh Mak, orang tu. Begitulah kita meminta kepada Allah. Kalau kita meminta kepada Allah dengan begini kita Mak. Bahan santai namanya itu meminta. Ya Bu. Nah, jadi memang betul-betul kita mengharap kepada Allah. Kemudian Ibu kita meminta memang khusyuk dan tawaduk, meminta memohon benar-benar kepada Allah. Kadang kata Rasulullah, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami berdoa supaya doa kami dikabulkan? Ya Rasul, kata Rasul, benar-benar hati kamu meminta kepada Allah sampai tatkala kamu meminta itu meneteskan air mata, itu cepat dikabulkan Allah. Nah itu dia. Tapi memang betul-betul hati kita tuh ingin, aduh rendah hati kita, ya Allah, ya Rahman, umpama, ya Allah anakku sudah menganggur 1 tahun, ya Allah, tak bekerja, ya Allah, tiap hari meminta duit, ya Allah, kasihan aku, ya Allah, tolonglah anakku, berilah pekerjaan yang kau ridhoi kepada anakku, ya Allah, tolonglah anakku, ya Allah, sama siapa aku harus meminta, ya Allah, hanya kepadamu, ya Allah. Sedangkan sakitnya kita rasa anak kita tuh menganggur di rumah, kemana kerjanya? Ke dapur, ke kasur, itulah kerjanya. Ke dapur, ke kasur, ke sumur. Umpamanya pengangguran anak awak, lalu awak meminta kepada Allah. Sedang khusyuknya kita meminta Allah, karena ini saya tidak lakukan. Anak saya 1 tahun menganggur, yang dari akbar adik. Kerjanya tiap hari minta 20.000. Ongkos ya Bu? Ongkos ya? Naik becak 10.000, pergi 10.000 pulang. Gajinya ibu sebulan 500. Ongkosnya 20.000 sehari. Ketimpa tidak? Belum jajannya, belum boleh pakaiannya, belum boleh bodanya. Tiap hari, ya Allah tolonglah. Hamba yang lemah, ya Allah, tunjukkan aku, ya Allah, kemana anakku yang harus buat Allah supaya ada pekerjaan. Kasihlah ya Allah pekerjaan yang kau ridhoi. Kemana dia, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Dia pun suntuk, awak pun suntuk. Kan begitu kan Bu? Harus setiap hari 20.000 pagi, setiap hari 20.000 pagi. Sebulan 600, gajinya 500. Ya Bu, ketimpa enggak? Nah coba lihat, belum lagi boleh kodaknya Ibu, belum lagi boleh pakai dalamnya, belum lagi boleh ayam bodinya. Kan Ibu? Nah itulah. Jadi minta kita, kadang-kadang sama sakitnya hati amat minta, ya Allah kemana anakku ni? Apalah kasih pekerjaan 1 tahun yang menganggur ni, ya Allah. Malah dikasih pekerjaan kerja di dokter, Ibu pikir kerjaannya apa kerjaannya? Kerja dia Bu di dokter tu